Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah Masjid Salahuddin hafizhakumullah, pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita bersama mengharapkan keberkahan tempat ini dan mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi dengan tema fikih muamalah. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya sebelum pandemi, kita sering bertemu setiap 2 minggu sekali dalam tema yang biasa kita bawa pada saat itu, yaitu fikih ibadah dengan panduan buku atau kitab karya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yaitu kitab hadis yang memuat hadis-hadis hukum yang berjudul Bulughul Maram. Hari ini saya oleh bagian takmir ya yang mengundang, diminta untuk menyampaikan tema fikih muamalah. Para bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 aspek ya dalam agama ini, dalam Islam ya, yaitu aspek akidah, aspek syariah, dan aspek akhlak ya. Akidah berhubungan dengan teologi, keyakinan, kepercayaan, keimanan kita kepada Allah dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan keyakinan i'tiqad seorang muslim. Syariah berhubungan dengan aturan hidup seorang muslim ya, dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan halal dan haram. Kemudian akhlak itu berkenaan dengan etika atau tata krama. Nah, muamalah ini ada di aspek yang mana? Muamalah ini ada dalam aspek syariah. Jadi syariah atau hukum Islam itu ada yang berhubungan dengan ibadah, ada yang berhubungan dengan muamalah. Karena tema ini sebetulnya tema yang sangat luas, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Sangat luas sekali ketika kita berbicara mengenai fikih muamalah. Tidak mungkin tuntas disampaikan dalam 45 menit atau dalam beberapa pertemuan, tidak langsung tuntas. Mungkin pada saat ini yang ingin kami sampaikan hanya pengantarnya saja, sedikit pengantar tentang apa dan bagaimana objek kajian dari fikih muamalah itu sendiri. Jadi kalau sebelumnya kita membahas mengenai fikih ibadah ya, maka hari ini kita memasuki fikih muamalah, hukum-hukum yang berhubungan dengan muamalah ya. Fikih ibadah biasanya umumnya adalah fikih yang berhubungan dengan ritual ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah.
Meskipun ada aspek-aspek hubungan dengan sesama, tetapi lebih dominan hubungan kepada Allah. Fikih muamalah adalah fikih yang mengatur hubungan sesama manusia. Meskipun juga ada aspek seorang manusia itu berhubungan dengan Allah. Karena aspek vertikal dan horizontal itu selalu terdapat dalam ranah apapun dalam keberagaman seorang muslim. Mengenai fikih muamalah itu sendiri, ya, para ulama mendefinisikannya berbeda-beda. Ada yang sempit definisi yang diberikan oleh ulama, ada yang lebih luas dan ada yang luas, ya. Misalkan definisi yang luas diberikan oleh para ulama terkait dengan hubungan fikih muamalah ini itu diperluas, ya, yaitu hukum syar'i atau hukum syariat yang berhubungan dengan hubungan antar manusia yang satu dengan yang lainnya dalam hal apa? Dalam hal harta, pernikahan, peradilan, hukum waris, ya. Bahkan lebih daripada itu, semua yang berhubungan dengan hubungan antar manusia itu masuk dalam bingkai bahasan fikih muamalah. Jadi manusia itu mau menikah, dia bagian dari muamalah. Mau jual beli, bagian dari muamalah. Peradilan, karena ada cekcok antara manusia, antara sesama muslim misalkan, dan perlu diadili, itu bagian dari muamalah juga. Ketika meninggal dunia, hartanya mau dikemanakan, persoalan pewarisan ini juga bagian dari muamalah. Tetapi ada yang lebih sempit lagi mendefinisikannya. Hubungan manusia dengan manusia hanya dalam persoalan harta, ya, dan hubungan kekeluargaan, pernikahan. Jadi seperti peradilan, seperti peradilan, kemudian hal-hal yang selain yang berhubungan dengan harta dan pernikahan, nah itu tidak masuk dalam pembahasan fikih muamalah ini sendiri. Dan kelompok yang ketiga mendefinisikan muamalah itu lebih sempit lagi, yaitu hubungan antar manusia hanya dalam urusan harta. Nah ini yang fikihnya banyak banyak dikaji, banyak dibahas, termasuk nanti ada hubungannya dengan ekonomi syariah dan lain sebagainya. Meskipun fikih muamalah dengan ekonomi syariah berbeda. Seringkali ada yang menyamakan antara fikih muamalah dengan ekonomi syariah. Fikih muamalah itu hanya sampai pada menguat hukum sebuah transaksi, apakah dia itu halal atau haram. Nah di situ ranahnya fikih muamalah. Apakah sebuah transaksi kegiatan ekonomi itu halal atau haram? Di situ ranahnya fikih muamalah. Nah, sementara yang ekonomi syariah itu sudah sampai pada persoalan bagaimana mengelola baitul mal, bagaimana memberdayakan ekonomi umat, perspektif Al-Quran dan hadis, atau melihat sejarah bagaimana Rasulullah SAW atau pada masa setelahnya, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidun, itu mengelola harta milik kaum muslimin pada saat itu. Jadi arahnya ke arah strategi atau langkah-langkah strategis di dalam memajukan umat dari aspek ekonominya. Nah, itu ranahnya ekonomi syariah. Tapi fikih muamalah tidak. Fikih muamalah itu hanya pada batas memastikan apakah sebuah transaksi atau kegiatan ekonomi itu halal atau haram. Seperti itu. Nah, nanti supaya
ketika misalkan Bapak sekalian melakukan kajian lebih daripada ini, baik di tempat ini maupun di tempat yang lain, itu bisa lebih terfokus. Ketika misalkan membahas fikih muamalah, berarti nanti apakah sebuah transaksi tertentu itu halal atau haram. Sebenarnya ini patut kita syukuri Bapak. Kita syukuri karena geliat untuk belajar agama ya, terutama di perkotaan ya, itu sudah muncul ya. Bahkan bukan hanya dari sekarang ya, sejak beberapa tahun yang lalu geliat untuk mempelajari agama itu muncul justru dari perkotaan. Ketika misalkan beberapa tahun yang lalu itu diasumsikan atau dinilai bahwa semangat untuk belajar agama masyarakat di pedesaan itu melampaui semangat belajar agama masyarakat perkotaan, hari ini kita menyaksikannya berbeda justru. Jadi tidak hanya belajarnya di perkotaan, tapi pengamalan agama itu sendiri oleh orang-orang kota ya. Meskipun sebenarnya banyak juga pendatang dari pedesaan yang tinggal di kota, karena orang-orang asli kota itu sudah mulai meninggalkan tempat asalnya. Nah itu justru hidup di perkotaan. Bisa dilihat oleh kita gejala-gejalanya, misalkan bulan Ramadan ketika i'tikaf sebelum pandemi, misalkan bulan Ramadan ketika malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan, kita akan menyaksikan di banyak tempat atau banyak masjid di kota-kota besar itu melaksanakan kegiatan-kegiatan i'tikaf, dan yang mengikutinya pesertanya itu banyak masyarakat kota. Yang pemandangan seperti itu tidak mudah kita dapatkan saat ini itu di pedesaan. Masjid-masjid yang berada di pedesaan belum tentu akan banyak jamaahnya untuk melaksanakan kegiatan yang sama. Nah ini sebenarnya merupakan hal yang patut kita syukuri di satu sisi ya, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Oh, gitu. Ya. Baterai. Nah itu patut kita syukuri. Nah meskipun semangat untuk menjalankan agama itu harus juga dibarengi dengan semangat untuk mempelajari agama secara benar, sehingga nantinya asupan-asupan pengetahuan yang diperoleh oleh masyarakat kota tentang agama yang semangat mereka untuk menjalankannya itu adalah pemahaman-pemahaman yang benar, pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan prinsip dasar agama itu sendiri, bahwa agama itu adalah umat ini adalah umatan wasato ya. Umat yang memang moderat, yang kita bisa tetap konsisten menjalankan nilai-nilai agama ini tanpa merasa berat menjalankannya. Nah salah satu yang menyebabkan kita berat menjalankan agama itu adalah pemahaman yang tidak moderat terhadap agama itu sendiri ya. Makanya persoalan muamalah ini ya, kembali lagi ke muamalah. Persoalan muamalah ini adalah persoalan yang lebih banyak berhubungan dengan hasil ijtihad daripada nas itu sendiri, karena kita tahu Al-Quran itu terdapat sekian 6.000 sekian ayat ya, dan dari 6.000 sekian ayat itu yang berbicara tentang hukum hanya ratusan kecil saja yang berbicara tentang hukum halal dan haram. Itu berhubungan dengan hukum ibadah dan juga muamalat. Muamalat lebih kecil lagi karena didominasi oleh ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum ibadah, mulai dari bagaimana berwudu, tentang perintah berzakat dan seterusnya. Sementara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang muamalat itu tidak sebanyak yang menjelaskan tentang ibadah. Apa sebabnya? Barangkali salah satu sebabnya karena muamalat ini oleh Rasulullah SAW memang sedari awal sudah diserahkan kepada manusia itu sendiri
untuk berkreasi, meskipun tidak boleh lepas dari nilai-nilai yang nanti diajarkan oleh Al-Quran, Al-Quran maupun Sunnah itu sendiri. Ketika misalkan ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah menanyakan, bagaimana ya Rasul, pohon kurma ini supaya dia berbuah, apakah akan dikawinkan atau dibiarkan begitu saja? Kata Rasulullah, ya biarkan begitu saja. Nah, ketika dibiarkan sampai 1 tahun tidak berbuah, nah, karena tidak berbuah datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasul, ini tidak berbuah. Sementara masyarakat Arab pada umumnya itu biasa mengawinkan pohon kurma supaya berbuah. Lalu apa kata Rasulullah pada saat itu? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian dalam persoalan dunia lebih tahu untuk menyelesaikan problem-problem tersebut. Artinya Rasulullah memberikan keleluasaan kepada umatnya untuk mengelola hal-hal yang sifatnya duniawi itu, termasuk harta, termasuk ya tumbuhan, termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan tradisi dan budaya, itu diberi keleluasaan. Nah, itu yang masuk dari dalam bagian muamalah, ya. Bukan dalam hal ibadah. Kalau ibadah sama sekali tidak diberikan keleluasaan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana sholat, tentang bagaimana wudu, bagaimana takaran zakat misalkan, atau bagaimana berpuasa, tentang waktu kapan dimulainya berpuasa dan kapan akan berbuka, itu tidak diserahkan kepada umatnya, kepada kita. Tapi ada aturannya dalam persoalan ibadah. Oleh karena itu ada sebuah kaidah umum dalam muamalah, ya. Kaidah umum dalam muamalah yang menyatakan bahwa al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadulla ad-dalilu ala tahrim. Hukum asal dalam hal muamalah, ya, dalam hal muamalah hukum asalnya itu boleh. Jadi mau Anda bertransaksi dengan cara yang seperti ini, apakah cara seperti itu, dengan model seperti ini, model seperti itu diserahkan kepada masing-masing kita, karena asalnya itu boleh, pada dasarnya itu boleh, itu muamalah. Hatta yadullad dalilu ala tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkan. Transaksi apapun hukum dasarnya boleh, dengan cara apapun boleh, sampai ada dalil yang mengharamkan baru haram. Makanya prinsip dalam muamalah itu kita bukan mencari model transaksi yang, bukan mengkaji yang paling utama, ya, model transaksi yang halal dulu, karena banyak model transaksi yang halal. Tapi lihat yang haram supaya kita terhindar dari yang haram, seperti itu. Sama dengan hukum kuliner, ya, fikih kuliner, fikih makanan. Kita mau makan apa saja, ya, masuk ke warung mana saja, misalkan, itu pakai dalil muamalah, jangan pakai dalil ibadah. Jadi pada dasarnya kita mau beli makanan apapun, mau itu makanan Padang kah, mau itu makanan ayam bakar kah, misalkan, makanan itu hukum dasarnya kita halal makannya, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Oh, ternyata ini terbuat dari babi misalkan, itu kan dalil, nanti ada dalil keharaman makan babi, kita tidak makan. Makanya sebagian tokoh kita itu ada yang tidak menyepakati label halal, karena yang kita butuhkan itu bukan label halalnya, tapi label haramnya. Karena kalau bicara halal, hampir kebanyakan, ya, bukan hampir, kebanyakan makanan yang ada di sekitar kita itu halal semua. Jadi tidak perlu kita membeli yang sifatnya minuman kah atau makanan kah, itu kebanyakan halal yang ada di sekitar kita. Jadi menyebut barang itu halal kebanyakan. Mending yang haram bagi kita itu diberi label haram. Nah, itu sebagian tokoh kita ada yang keberatan seperti itu.
Nah, itu dalam hal muamalah yang perlu kita ketahui dari sebuah transaksi adalah adakah unsur keharamannya di situ untuk kita hindari. Karena pada dasarnya setiap muamalah itu adalah halal. Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah, al-aslu fil ibadati al-butlan. Hukum asal ibadah itu batal, tidak sah sampai ada dalil yang menyatakannya sah. Misalkan seperti ini, orang mau sholat, dia tidak bisa semau dia untuk sholat, ya pasti batal kalau semau dia, sampai ada dalil yang menjelaskan seperti ini loh sholat yang sah. Nah, tidak bisa kita buat-buat sendiri. Orang mau beribadah puasa semau dia, tidak bisa, tidak mungkin sah sampai dia benar-benar tahu bahwa seperti ini loh puasa yang benar menurut dalilnya, seperti itu, atau menurut tuntunannya. Jadi asal ibadah itu harus menggunakan tuntunan. Kalau tidak ada tuntunan tidak sah. Sementara hukum asal muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Para bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu tidak menciptakan cara bermuamalah yang baru, ya. Ketika Islam datang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, bangsa Arab itu adalah bangsa yang sudah terbiasa dengan kegiatan berdagang, kegiatan berniaga, kegiatan ekonomi lainnya. Itu sudah terbiasa bangsa Arab. Hanya saja, dan kegiatan mereka yang mereka lakukan, ya, pola-polanya itu memang yang sudah biasa dikenal dalam Islam. Jual beli, ya seperti jual beli pada yang memang nantinya dikenal dalam Islam. Hanya saja ketika Nabi besar Muhammad SAW datang, nah, beliau kemudian ajaran yang beliau bawa itu merespon tradisi-tradisi kegiatan ekonomi yang sudah ada sebelumnya. Nah, responnya Islam itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu berbeda-beda. Para bapak yang dimuliakan Allah, ada respon yang berupa persetujuan. Jadi memang seperti itu ketika ketika Nabi datang sudah ada transaksi jual beli dan memenuhi syarat-syarat sahnya jual beli dalam Islam, dibiarkan saja. Tapi memang ada transaksi tertentu yang kemudian direspon oleh Nabi SAW itu dengan larangan. Misalkan seperti kegiatan-kegiatan atau transaksi-transaksi yang mengandung unsur ribawi, ya, mengandung unsur riba. Itu dijelaskan oleh Rasulullah dan dilarang kegiatan-kegiatan ekonomi yang mengandung unsur riba. Atau misalkan seperti transaksi yang disebut dengan hablul habalah, ya. Naha Rasulullah SAW an hablil habalah. Beliau pernah melarang, ya, masyarakat pada saat itu yang melakukan transaksi menjual anak unta yang masih dalam perut ibunya. Jadi masih ada di dalam perut ibunya, sudah dijual duluan dengan harga taksiran yang mestinya itu adalah harga ketika dia lahir, ketika sudah dia besar, misalkan hewan unta itu, dan seterusnya. Jadi ada beberapa transaksi, ya, di antara hablul habalah itu ada bai'ul hasah, ada jual beli yang mengandung gharar. Gharar itu ketidakjelasan yang nantinya akan berakibat adanya salah satu pihak yang dirugikan. Nah, itu kemudian Rasulullah SAW melarang. Jadi adanya ayat-ayat Al-Quran yang tidak banyak menjelaskan mengenai hukum-hukum muamalah itu sifatnya adalah umum, bukan teknis, ya. Hadis juga seperti itu, sifatnya umum bukan teknis, mengandung nilai-nilai yang harus terpenuhi dalam syarat-syarat sebuah transaksi, bukan teknis transaksi itu sendiri.
Tidak pernah ada dalam masa Nabi itu perbankan seperti saat ini, Tidak ada sistem bank seperti saat ini, tidak ada. Jadi kalau misalkan ada orang yang menghalalkan atau mengharamkan bank konvensional seperti saat ini, menghalalkan ataupun mengharamkan, dan dia mengatakan bahwa penghalalan dan pengharaman itu berdasarkan sebuah nas dalam Al-Quran maupun dalam hadis, itu pasti sudah tidak benar ya. Kalau misalkan ini loh, bank itu haram, mana dalilnya? Ini dalilnya, jelas ini dalam Al-Quran. Apa dalilnya? Dalil riba misalkan. Jelas itu bukan, tidak membicarakan mengenai bank secara spesifik ya. Jadi keharaman ataupun kehalalan sebuah transaksi masa kini itu bukan berdasarkan nas secara sharih, tetapi berdasarkan hasil ijtihad, hasil olah, hasil ekstrak daripada daripada nas-nas suci itu sendiri. Jadi misalkan bapak-bapak ketemu orang yang tiba-tiba mengharamkan sebuah transaksi masa kini ya, entah itu sistem bank, entah itu sistem LML, entah itu misalkan kartu kredit atau apa, kemudian ditanya mana dalilnya dan dia menyebutkan ayat, itu pasti tidak demikian, karena tidak pernah Al-Quran itu membicarakan mengenai itu semua secara nas. Oleh karenanya persoalan muamalah ini erat kaitannya dengan perdebatan di kalangan para ahlinya ya. Boleh jadi sekarang saya duduk di sini menjelaskan bahwa sistem ini halal, besok yang duduk di sini ustadz yang lain dia memberi jawaban atas persoalan yang sama dengan jawaban yang haram misalkan. Itu sangat bisa sekali terjadi. Sekian orang ditanya tentang satu persoalan dalam muamalah, itu akan berpotensi melahirkan jawaban-jawaban yang berbeda-beda. Ini bukan lagi soal sholat. Kalau saya ditanya berapa jumlah sholat duhur, saya jawab 4 rakaat. Besok ada ustadz lain yang datang ke sini, dia ditanya dengan pertanyaan yang sama, tidak mungkin mengatakan 2 rakaat. Pasti dengan jawaban yang sama, 4 rakaat. Karena umumnya dalam hal yang pokok-pokok dari ibadah itu sendiri sudah disepakati oleh para ulama. Berbeda dengan dalam hal muamalah, terutama perkembangan-perkembangan terkini. Karena muamalah ini tidak stagnan, terus dia mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan. Nah, makanya sifatnya lebih dekat terhadap ijtihad ya, dalam hal muamalah itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang membedakan muamalah dalam Islam dengan muamalah konvensional ya, bukan muamalah dalam aturan fikih. Nah, jelas berbeda. Muamalah dalam Islam itu selalu terhubung dan terikat dengan aspek akidah dan dengan aspek akhlak. Jadi muamalah di antara kita jangan sampai menabrak akidah, yaitu keyakinan, juga jangan sampai menabrak akhlak atau tata krama di antara kita. Memang ya, misalkan persoalan janji ya, ada seseorang yang berjanji yang satu dengan yang lain, kemudian janjinya tidak ditepati karena perjanjian itu tidak tertulis di atas materai 10.000 misalkan. Nah, secara hukum konvensional janji yang seperti itu bisa diusut di pengadilan apa tidak? Diurus atau tidak? Tentu tidak. Karena ya sekedar janji, ucapan biasa. Tapi menurut hukum tata krama muamalah dalam Islam itu ada konsekuensinya. Bagaimana seseorang yang berjanji itu meskipun di dunia ini tidak bisa kita selesaikan ya, di akhirat pasti ada penyelesaiannya di hadapan yang maha adil.
Para bapak yang dimuliakan Allah. Jadi itu yang pertama, karakter dari fikih muamalah itu bahwa segala sesuatu itu dalam hal muamalah hukum asalnya adalah boleh. Kemudian karakter yang kedua dari muamalah itu, orientasi dari muamalah dalam Islam adalah orientasi maslahatnya, orientasi illat dan maslahat. Apa itu illat? Illat itu ya sesuatu yang menjadi alasan munculnya sebuah hukum. Ya, misalkan seperti ini. Kita semua tentu yakin ya bahwa khamr, minuman keras itu haram apa halal? Haram, artinya ya, haram. Tapi kita masih bertanya-tanya, sebenarnya yang diharamkan oleh Islam itu tentang minuman keras itu apanya? Apa bendanya? Apa barangnya? Apa cair atau padatnya? Apa karena masuk ke mulut atau disuntikkan? Apa karena unsur yang lain? Nah, jadi orientasinya ke sana, pada ilatnya. Nah, dari situ kemudian bisa kita pahami, oh ternyata pada masa Nabi tidak pernah ada khamr yang disuntikkan, ya. Tidak pernah ada pada masa Nabi khamr yang disuntikkan. Adanya khamr yang dikenal pada saat itu terbuat dari anggur, misalkan. Salah satunya terbuat dari anggur. Loh, bagaimana misalkan ada minuman keras tidak terbuat dari anggur, tetapi dia memiliki efek yang sama dengan yang terbuat dari anggur. Nah, berarti di situ dilihat ilatnya. Sesuatu yang menyebabkan hal tersebut dilarang adalah ternyata bukan karena unsur terbuat dari apa sebuah minuman keras itu. Bukan. Karena sekarang pun banyak yang memabukkan tetapi bukan dari unsur anggur. Juga bukan dari apakah masuknya itu melalui lisan, melalui mulut kita atau disuntikkan. Bukan karena itu. Oh, ternyata ketahuan ini yang menyebabkan sesuatu itu diharamkan dari minuman keras adalah karena dia memabukkan. Karena dia memabukkan. Maka ketika dia tidak terbuat dari anggur, juga tidak masuk melalui mulut, tetapi memiliki efek yang memabukkan, maka dia termasuk dari khamr yang juga diharamkan. Nah, itu yang banyak terjadi dalam muamalah kita. Jadi kita cukup melihat saja ini ilat keharaman sebuah transaksi itu apanya. Oh, ternyata ada unsur ribawinya, maka dia haram. Meskipun tidak terjadi itu pada zaman Nabi, tidak pernah ada. Oh, ternyata di situ ada unsur gharar. Oh, ternyata ada unsur jahalah. Jahalah itu tidak diketahui pasti sesuatunya, sehingga orang tetap melakukannya dan pada akhirnya menimbulkan penyesalan dan seterusnya. Nah, unsur-unsur itu yang bisa kita aplikasikan terhadap transaksi-transaksi ekonomi akhir-akhir ini gitu, yang semakin berkembang dengan berbagai variasi-variasinya. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan karakteristik dari muamalah dalam Islam itu juga banyak dipengaruhi oleh tradisi, banyak dipengaruhi oleh kebiasaan maupun tradisi atau urf, dan itu diakui dalam Islam. Misalkan tradisinya ya, ada, kita mengenal istilah ada gharar fahish, ada gharar yasir. Misal gharar fahish itu maksudnya ketidakjelasan yang yang sangat ya, yang parah. Misalkan tradisi kita di Indonesia dengan tradisi sebagian orang di luar negeri, di Mesir misalkan. Di Mesir itu kalau orang beli semangka, ya, orang beli semangka itu
untuk si pembeli bisa yakin bahwa semangka yang dibelinya itu manis, itu tidak cukup hanya dengan informasi dari penjual, tapi juga harus semangka itu dibelah lebih dahulu, dilihat apakah warnanya merah atau agak putih pasi, kemudian baru dibeli. Karena kalau tidak seperti itu dianggap sebagai gharar, ya. Dan itu sudah tradisi mereka. Sementara dalam tradisi kita membeli semangka di sini, ya, itu tidak harus kita belah terlebih dahulu, tapi cukup dilihat dari luar, dilihat tanda-tandanya, sepertinya semangka ini manis, misalkan. Maka dari situ sudah cukup menjadi alasan untuk membelinya bagi pembeli. Nah, di sini kemudian ada tradisi yang berbeda dalam persoalan jual beli antara di tempat ini dengan di tempat mereka. Ini menjadi dasar juga dalam muamalah, dan karakter dari muamalah dalam Islam itu sangat dipengaruhi atau sangat mengakui adanya tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Atau misalkan dalam hal, ya, membeli rumah, misalkan, ya, membeli rumah. Ketika membeli rumah itu kadang seseorang tidak rinci, misalkan ketika menjual rumah dan kemudian ada yang membeli, apakah yang termasuk dari jual beli itu listrik, apa masuk dalam transaksi jual beli itu listrik yang di rumah itu, dan air yang terdapat di rumah itu masuk dalam bagian transaksi atau tidak, nah, ya. Dan seterusnya, ya, hal-hal yang melengkapi rumah tersebut. Nah, itu tidak secara jelas dirinci dalam akad jual beli. Yang jelas saya membeli rumah dengan harga sekian, misalkan. Nah, itu juga bagian dari tradisi-tradisi jual beli yang ada di sekitar kita. Bahkan penggunaan mata uang itu sendiri, ya, pada masa Nabi menggunakan dinar dan dirham. Pada masa kita sudah menggunakan mata uang kertas, misalkan mata uang rupiah terbuat dari kertas. Itu juga dari bagian dari tradisi. Nah, seandainya dalam hal itu saja kita harus terikat oleh apa yang pernah ada pada masa Nabi, maka sungguh akan kesulitan kita. Karena kita tidak bisa bertransaksi secara sah dengan menggunakan uang kertas. Itu adalah wujud bahwa muamalah dalam Islam itu sangat menghargai tradisi, sejauh tidak ada dalil yang mengharamkannya, dan bersifat dinamis. Ya, kita semakin hari semakin banyak menemukan transaksi-transaksi baru, ya, mulai dari ojek online. Itu tidak pernah ada pada masa Nabi, ojek online. Tapi bisa kita temukan melalui ilat yang tadi, unsur kesamaannya itu apa dengan transaksi yang memang halal berdasarkan ijtihad para ulama terhadap teks-teks Al-Quran dan hadis itu. Jual beli saham, MLM misalkan, dan seterusnya, itu semua juga bagian dari inovasi-inovasi yang merupakan perwujudan dari nilai kedinamisan fikih muamalah itu sendiri. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekedar ruang lingkup yang bisa kita ketahui dari pengantar tentang fikih muamalah ini, bahwa ternyata fikih muamalah itu seperti itu. Tujuannya apa? Kita belajar fikih muamalah ini mungkin yang penting, ya. Tujuan kita belajar fikih muamalah itu supaya kita bisa memastikan bahwa apa yang kita konsumsi itu halal. Itu saja, sederhana saja. Karena sumber dari segala malapetaka dalam hidup itu adalah ketidakhalalan apa yang kita konsumsi.
Bahkan dosa pertama kali yang dilakukan oleh umat manusia, yaitu oleh Nabi Adam, ya, meskipun itu tidak bisa disebut sebagai dosa seperti kita, karena itu bagian dari rekayasa Allah untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Itu berasal dari ketidakpatuhan terhadap larangan dalam hal mengkonsumsi. Ketika diperintahkan Adam dan Hawa, kalian nikmati segala makanan yang ada di surga ini, wala taqrabu hadhihi syajarah. Yang penting kalian jangan dekati ini syajarah ini, wa khuldi ini. Dan ternyata didekati, yang kemudian menyebabkan beliau diturunkan ke bumi. Nah, kita juga seperti itu, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai kaum Adam ataupun kaum Hawa, kita juga memiliki kecenderungan untuk melanggar apa yang diperintahkan terkait makanan. Makanya harus kita teliti betul bahwa apa yang masuk ke dalam darah daging kita itu benar-benar berasal dari harta yang halal. Karena bukan saja kita tidak bisa kembali ke surga, tapi dari makanan yang tidak halal itu, apa yang kita lantunkan dari doa-doa kita itu bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ada orang yang sudah memenuhi semua syarat-syarat terkabulnya doa. Ash'at awbar, dia rambutnya sudah acak-acakan, wajahnya sudah demikian kusut, ya, karena melakukan perjalanan panjang seorang musafir itu, dan dalam keadaan memenuhi semua syarat terkabulnya doa, tapi dia angkat tangannya mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, berdoa kepada Allah, tidak dikabul oleh Allah. Begitu ditanya, mengapa tidak dikabulkan? Wa mat'amuhu haram wa ghudhiya bil haram. Yang dia makan itu haram, yang dia minum, yang dia konsumsi itu haram. Fa anna yustajab? Bagaimana mungkin bisa diijabah doanya? Jadi meskipun semua syarat terkabulnya doa itu sudah terpenuhi, tapi apa yang menjadi konsumsinya itu haram, maka tidak bisa terkabul juga. Bahkan tidak hanya doanya tidak terkabul, tidak hanya dia tidak masuk surga, tapi boleh jadi nanti orang yang selalu mengonsumsi makanan haram itu menjadi bahan bakar api neraka. Karena bahan bakar api neraka itu ada dua, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu manusia dan batu, ya. Manusia ini yang bagaimana? Di antara yang menyebabkan masuk neraka itu adalah manusia yang dagingnya itu tumbuh, darahnya yang mengalir, dagingnya yang berkembang itu tumbuhnya itu dari harta-harta yang haram. Oleh karena itu kita penting belajar fikih muamalah, ya, karena itu dapat menyelamatkan dan membersihkan tubuh kita dari terjebak dalam mengonsumsi makanan haram. Makanan itu ada kalanya haram karena zatnya, ada kalanya haram karena asal muasal harta yang dipakai untuk membelinya. Saya kira demikian sedikit tentang pengantar fikih muamalah. Barangkali ada yang perlu ditanyakan oleh Bapak, monggo. Tidak ada. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya sekarang cryptocurrency, jadi seperti kawan dunia maya, jadi jual beli. Nah, kebetulan di cryptocurrency ini masih diproduksi juga di BI. Akan BI pun sekarang akan membaru peraturan. Lalu di majelis ulama kemarin saya membaca itu banyak pembahasan falas. Memang falas sama cryptocurrency hampir sama, tapi perbedaannya kalau falas kan kita
kita real nyata ya, yang berjalan kita memakai aplikasi. Bagaimana Ustaz jika dalam keadaan masih para ulama masih membahas, pemerintah pun masih membahas, sedangkan itu sekarang rumit anak-anak muda sekarang, bahkan termasuk saya sendiri pun. Nah, dalam ilmu muamalah ini apa yang harus kita kita diam dulu, sedangkan menunggunya pun belum, padahal sudah lama booming ya, tapi sampai sekarang masih belum. Itu buat saya apa yang kita bagi anak muda kita yang awam ilmu tentang muamalah. Terima kasih. Baik, memang menanggapi hukum tentang sesuatu yang kasusnya baru ada itu tidak sesederhana itu ya. Terus terang saya sendiri mengenai perkembangan yang seperti itu tidak terlalu update juga. Mungkin karena tidak semua yang berbicara tentang itu update tahu secara real ya tentang apa yang sebenarnya terjadi di situ. Apalagi bukan pemakainya gitu kan. Kalau memang pemakainya mungkin dia tahu dan bisa menjelaskan secara rinci. Coba mungkin saya hanya bisa memberikan referensi ya. Ini bisa di-update tentang hukum-hukum tersebut baik di majelis ulama, di lembaga-lembaga yang memang bertugas untuk mengkaji perkembangan ekonomi yang seperti itu. Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih Muhammadiyah maupun Bahthul Masail Nahdlatul Ulama misalkan minimal. Di situ kita bisa melihat tentang bagaimana sebenarnya hukum ini. Saya sendiri tidak bisa menjawab apakah itu halal atau haram karena secara detail saya juga tidak tahu aplikasinya itu bagaimana secara real seperti itu. Cuma memang kalaupun kita banyak menghadapi situasi ya di sekitar kita itu yang kita tidak bisa lepas dari itu karena memang sudah menjadi sistem global. Misalkan seperti itu. Kalaupun terjadi yang seperti itu biasanya itu karakter para ulama yang membolehkan itu asalkan kita tidak benar-benar terjatuh dalam dalam sistem atau dalam transaksi yang mengandung keharaman itu dan kita hanya berada di lingkarannya saja itu tidak masalah. Misalkan seperti ini. Sekarang sistem bank itu sudah menjadi sistem yang global. Hampir tidak ada seorang muslim pun yang bisa lepas dari sistem itu. Bank konvensional yang syariah pun itu tetap juga tergantung terhadap bank konvensional karena yang mendirikan bank syariah juga dimodali oleh bank konvensional. Tidak bisa. Ustadz-ustadz yang mengharamkan bunga bank itu sendiri sekalipun dia tidak mungkin bisa lepas dari sistem bank secara murni ya. Mungkin dia memang tidak kredit rumah tapi dia kredit motor misalkan seperti itu. Mungkin dia tidak melakukan kredit tapi dia misalkan menggunakan fasilitas-fasilitas seperti PDAM, seperti listrik misalkan yang semua itu juga ada perputaran dengan sistem bank. Nah, sehingga bagi yang sudah tidak bisa keluar dari sistem itu misalkan itu bagaimana dia tidak terjatuh dalam yang diharapkan itu meskipun dia berada di lingkaran. Misalkan seperti ini, saya ingin menginap di sebuah hotel bintang 5, bintang 4 misalkan. Di hotel itu di awal saya sudah harus membayar biaya hotel secara keseluruhan. Padahal sebagian dari yang saya bayar itu ada yang diperuntukkan untuk fasilitas berupa di pojokan sana ada bilik yang diperuntukkan untuk minuman keras misalnya. Dan saya bayar itu untuk hotel di awal, ya. Artinya saya membeli minuman keras kan sebenarnya itu yang menjadi fasilitas hotel. Tapi setelah saya menginap, saya tidak menggunakan fasilitas yang saya bayar tadi itu berupa minuman keras. Saya makan ya cuma makan somai misalkan di hotel, cuma makan nasinya misalkan. Nah, apakah itu kemudian saya berarti ketika nginap di hotel bintang 5 itu saya melakukan transaksi yang haram? Nah, kalau kita tidak bisa lepas dari itu, setidaknya kita tidak melakukan hal yang nyata-nyata haram itu.
Misalnya fasilitas minuman kerasnya tidak kita minum, kita makan yang lain saja. Meskipun kita bayar itu, memang kita mungkin tidak langsung menggunakan mengambil manfaat dari bunga banknya itu, misalkan secara langsung. Tapi kita tidak bisa melepaskan diri dari itu. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi referensi saya mungkin kepada Bapak, silakan update mengenai hukum-hukum itu dalam melalui melalui institusi-institusi atau bisa juga perorangan yang memang betul-betul mengetahui duduk persoalannya secara real. Mohon maaf saya tidak begitu mengerti tentang apa yang tadi ditanya tentang sistem yang itu, karena memang belum pernah terlibat di situ. Bahkan sedikit tadi kan saya dengar bahwa hukum masalah muamalah diperbolehkan sampai menemukan yang ini menyatukan lagi. Jadi ini dalam pikiran saya, selama diharapkan bisa lakukan ditolak saya itu gimana? Ya, itu memang berbeda-beda ya. Itu tergantung sejauh mana kita itu mau bersikap berhati-hati. Sejauh mana kita mau bersikap berhati-hati. Seperti ya memang ada orang yang terlalu berhati-hati sampai menyusahkan dirinya sendiri ya. Tapi terlalu longgar sehingga melihat segala hal yang baru itu, ini belum ada dalilnya, pasti halal lah dulu, bukan seperti itu. Itu juga berpotensi terjatuh pada sesuatu yang nantinya itu haram. Jadi mungkin pertimbangan sementara dulu ketika akan melakukan sesuatu, ini rasional dan tidak merugikan apa tidak, seperti itu. Ini rasional merugikan apa tidak, seperti itu mungkin. Karena apa? Seperti ini prinsipnya. Ma'ra'ahul muslimuna hasanan fa wa'idullah hasan. Ini memang bukan dalil fikih ya. Tetapi secara naluri seseorang yang beriman kepada Allah, hati nuraninya itu bisa melihat sesuatu ini baik atau tidak. Nah, gitu. Jadi misalkan mahaka fi sadrika, ketika kita melakukan itu sudah tidak enak rasanya, seperti ada pihak yang dirugikan atau ada potensi besar untuk ada yang dirugikan, itu sebenarnya ditahan dulu sampai kita menemukan kejelasan. Seperti itu. Barangkali itu yang barangkali yang hanya bisa saya sampaikan. Untuk ada lain lagi? Cukup, cukup. Ya, cukup. Barangkali sekedar mengantar tentang fikih muamalah itu yang dapat saya sampaikan. Secara aplikatif kita bisa kembangkan lagi ya melalui beberapa referensi yang sudah saya berikan tadi. Silakan kita rujuk ke Majelis Ulama Indonesia, rujuk ke Bahthul Masail di Nahdlatul Ulama misalkan, atau Majelis Tarjih Muhammadiyah. Di situ barangkali sudah dibahas secara lebih komprehensif oleh orang-orang yang kompeten di bidang hukum, juga di bidang ekonomi syariah, juga di bidang sistem-sistem baru yang dikembangkan itu. Dari situ kemudian dapat kita peroleh insya Allah jawaban-jawaban yang lebih lengkap terkait apa yang kita butuhkan dalam sistem-sistem transaksi yang baru-baru saja terjadi atau baru-baru berlangsung ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dianugerahi kemampuan oleh Allah untuk selalu mengonsumsi makanan-makanan yang halal demi baiknya hati dan raga kita, sehingga diterima seluruh amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.